Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah di dalam Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepal. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian, doa, dan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ria Nirmala Tambing STH dengan tema Obat untuk Hati yang Terluka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Namun sebelum itu kita mendengarkan satu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Menyambut firman-Mu, Bapak Ibu saudara-saudari di mana saja berada, saat ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta kekuatan Roh Kudus dalam doa kita, berdoa. Kami memuji membesarkan nama-Mu di malam hari yang indah ini Bapa di sorga, atas segala kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Dari pagi, siang hingga pada malam hari ini dalam berbagai macam aktivitas, tanggung jawab bahkan pelayanan kami bersyukur bahwa kesehatan, kekuatan, nikmat pemeliharaan Tuhan terus menjadi milik bahagian kami. Saat ini Bapa di sorga, kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, melembutkan hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu saat ini boleh betul-betul kami pahami, kami mengerti, serta menjadi kekuatan bagi hidup kami, untuk menjalani hari-hari yang masih akan Tuhan percayakan kepada kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 109 ayatnya yang ke-21
sampai dengan ayatnya yang ke-31. Mazmur pasal 109 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkan dari orang-orang yang menghukumnya. Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang lazim kita dengar, dan mungkin kita sendiri juga sering mengungkapkan hal ini. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi tergantung keadaannya juga ya. Karena kalau orang sakit gigi akan mengatakan lebih baik saya sakit hati, tapi ketika sakit hati dia akan mengatakan lebih baik saya sakit gigi. Karena saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita sakit gigi, kita masih bisa ke dokter. Kita masih bisa mencari obat-obatan untuk kita minum dan lain sebagainya. Tetapi kalau hati kita sakit, kalau hatimu terluka, rasanya langit runtuh. Dan kalau hatimu terluka, saya jamin pasti kamu tidak akan konsen untuk mengerjakan segala sesuatu. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, semua orang pernah terluka. Semua orang pernah merasakan sakit hati karena berbagai macam situasi, karena berbagai macam kenyataan hidup yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Kadang rasa kecewa, rasa sakit hati yang kita rasakan justru datang dari orang-orang yang paling terdekat dengan kita, orang-orang yang paling mengasihi kita, dan orang-orang yang paling kita sayangi. Contohnya, orang tua kecewa kepada anaknya, anak kecewa kepada orang tua, kita kecewa kepada suami atau istri, kecewa pada keadaan yang terjadi, kecewa pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, atau juga ada yang mungkin sedang kecewa karena kekasih hatinya tidak melakukan apa yang ia harapkan saat ini. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, perlu kita tahu bahwa rasa sakit hati, kecewa, rasa terluka bukan hanya dialami oleh manusia modern saat ini. Karena jauh di dalam dunia Alkitab, manusia pun sering kali mengalami sakit hati karena perbuatan orang-orang yang dia kasihi. Daud dalam bacaan kita saat ini, Mazmur 109 ayat 21 sampai 31. Daud juga merasakan begitu terluka. Daud merasakan begitu sakit hati, Daud merasakan kekecewaan yang luar biasa karena semua orang-orang fasik berkata yang tidak benar tentang Daud. Atau semua kebaikan, semua pekerjaan yang dilakukan oleh Daud dianggap sia-sia bagi orang-orang yang berada di sekitarnya saat itu.
Banyak orang yang kemudian berkata bohong atau lebih lazim kita bilang menyebarkan hoaks tentang Daud saat itu. Dan lebih sadisnya saudara yang sama dikasihi Tuhan, ibarat peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Itulah yang dirasakan oleh Daud, itulah kondisi yang saat itu dirasakan ketika semua kebaikan, semua kasih sayang Daud justru dibalas oleh orang-orang fasik dengan berkata-kata tentang Daud yang tidak benar tentang dia. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari tengah-tengah rasa kecewa, dari tengah-tengah rasa sakit hatinya, dari tengah-tengah pergumulan hatinya saat itu, Daud melakukan 3 cara untuk mengobati luka hatinya saat itu. Yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Daud menyerahkan persoalannya kepada Allah. Saudara, tidak semua hal dalam hidup kita ini terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang ada beberapa hal, terkadang ada beberapa situasi yang terjadi justru di luar kendali kita atau bahkan di luar apa yang kita harapkan, bahkan kita rencanakan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, bukan berarti bahwa saat itu juga Tuhan tidak memegang kendali dalam hidup kita. Percayalah saudara, apapun yang terjadi padamu saat ini, semua selalu ada dalam kendali Tuhan. Tugas kita saat ini adalah menyerahkan kembali hidup kita dalam tangan Tuhan, menyerahkan kembali kendali hidup kita kepada tangan Tuhan dan jangan pernah bertindak sendiri untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29 meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Ingat, saat hatimu terluka, saat hatimu tersakiti, bukalah semua luka hatimu di hadapan Tuhan. Jangan ada yang kau tutupi. Terbukalah di hadapan Tuhan, berdoalah dan biarkan Tuhan menyembuhkan hatimu. Ibarat luka, ya, kalau kita punya luka, misalnya di tangan, lalu kita tutup dengan plester, pasti luka itu akan tambah parah. Tetapi kalau kita berani untuk membuka luka kita, membiarkan luka kita diberi alkohol, diberi yodium untuk proses penyembuhan. Ya, sakit tentu kita rasakan, perih itu sudah menjadi kepastian yang akan menjadi milik kita. Tetapi ketahuilah saudara bahwa kesakitan tersebutlah yang akan membuat lukamu sembuh. Tuhan akan menolong luka batinmu. Tuhan akan menyembuhkan sakit hatimu jika engkau membiarkan tangan Tuhan untuk merawatmu. Yang ketiga, tetaplah mengucap syukur atas apapun keadaanmu. Ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, memang bukanlah hal yang mudah jika dalam kondisi hati yang terluka, jika dalam kondisi hati yang mengalami kesakitan yang luar biasa, lalu kita diajak untuk bersyukur. Tetapi saudara yang sama dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu saat ini, apapun situasimu, tetaplah tenang. Apapun kondisimu saat ini, tetaplah fokus pada tangan Tuhan yang bekerja. Bersyukurlah, minimal kita bersyukur bahwa dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang begitu menyakitkan hati, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk melalui setiap penderitaan, setiap kekecewaan yang terjadi di sekitar kita. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, perlu untuk kita ketahui bahwa dalam kondisi apapun dalam kehidupanmu, saat engkau terpuruk, saat engkau terjatuh, saat engkau gagal, saat engkau tersakiti, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kasih Tuhan tetap melingkupimu di saat tersulit sekalipun dalam hidupmu. Saudara yang sama dikasihi Tuhan,
Itulah 3 hal, itulah 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengobati hati kita yang terluka karena berbagai situasi keadaan yang tidak semestinya terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, di dalam badai kehidupanmu, di dalam putus asamu, di dalam sakit hatimu, di dalam kekecewaanmu, di dalam hatimu yang terluka, Tuhan tetap menyertai engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Roh Kudus menolong kita semua, terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa perenungan kita pada malam hari ini. Dan mari firman Tuhan itu kita pegang terus dalam kehidupan kita. Seperti pujian kita pada malam hari ini, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhan. Selalu sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Baik Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, limpah, terima kasih layaklah kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Allah, kekasih jiwa kami. Atas segala pemeliharaan, tuntunan Tuhan yang kami rasakan dalam waktu sejenak di mana kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati semua anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada yang saat ini mendengarkan dan mengikuti kebenaran firman Tuhan saat ini. Kiranya dalam kesulitan kehidupan mereka saat ini, dalam pergumulan saat ini, atau bahkan dalam persoalan-persoalan yang kemudian membuat hati mereka susah, membuat hati mereka kecewa bahkan terluka. Mari Tuhan dengan cinta kasih-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan setiap anak-anak Tuhan saat ini, sehingga tetap menguatkan mereka, tetap memberikan penghiburan dan pengharapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dalam setiap situasi, kondisi apapun yang saat ini kami alami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semua hari ini, dan kami percaya bahwa sepanjang malam hari ini kami semua akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga,
mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kami yang datang bermohon kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan dan puji-pujian serta doa yang kita naikkan kepada hadirat Tuhan itu tetap kita pegang di dalam kehidupan kita, menjadi suluh pedoman bagi langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.